Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan memperlihatkan contoh pembuatan koloid, yakni jajak kelami. Jajak kelami ini merupakan jajanan khas Sasak, terutama di daerah Lombok Barat yang terbuat dari kacang hijau. Nah, sebelum kita lanjut ke proses pembuatan jajak kelami, lebih baiknya kita mengetahui apa itu koloid. Koloid merupakan suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Koloid termasuk salah satu jenis sistem dispersi yang terlihat homogen tetapi sebenarnya heterogen dan bersifat stabil. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Koloid dapat dikelompokkan berdasarkan kombinasi fase terdispersi dan medium pendispersinya. Koloid yang zat terdispersinya berwujud padat disebut sebagai sol. Koloid yang zat terdispersinya berwujud cair disebut sebagai koloid emulsi. Sedangkan koloid yang zat terdispersinya berwujud gas disebut buih. Ketiga jenis koloid tersebut dapat dikelompokkan lagi berdasarkan fase pendispersinya. Berikut adalah jenis-jenis koloid dapat dilihat pada tabel berikut. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan atau suspensi. Berikut ini adalah sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis merupakan peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang keempat ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu partikel zat baik berupa ion, atom maupun molekul pada penggumpalan zat lain. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah proses pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Yang keenam ada dialisis. Dialisis merupakan cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat dalam sistem koloid menggunakan selaput semipermeabel. Yang ketujuh ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain. Koloid dapat dibuat dengan dua cara, yaitu cara dispersi dan kondensasi. Cara dispersi yaitu pembuatan koloid dari partikel yang lebih kasar dari koloid itu sendiri. Yang kedua, cara kondensasi, yakni pembuatan koloid dari partikel yang lebih halus dari koloid. Pada proses pembuatan koloid yakni jajak kelami diperlukan bahan-bahan seperti kacang hijau, gula, santan, susu, gula merah, dan garam. Langkah pertama yang kita lakukan pada proses pembuatan kelami adalah pembentukan tepung kacang hijau. Kacang hijau ini akan kita sangrai sampai dia berwarna kecoklatan. Setelah kacang hijau disangrai, kacang hijau kemudian dibersihkan menggunakan air bersih. Setelah kacang hijau yang tadi disangrai lalu dibersihkan dengan air, kemudian kacang hijau tadi kita haluskan sehingga menjadi tepung kacang hijau. Kacang hijau ini kemudian kita tumpah ke dalam wadah. Kita tambahkan santan, santan yang kita tambahkan kira-kira 2 liter.
Jajak kelami ini termasuk ke dalam jenis koloid tipe emulsi padat karena fase terdispersinya cair yakni santan dan medium pendispersinya padat yaitu tepung kacang hijau. Kandungan pati yang terdapat dalam tepung kacang hijau membuat jajan ini menjadi padat karena kandungan pati tersebut mendifusi santan masuk ke dalam tepung kacang hijau yang mengakibatkan santan terperangkap dalam granula tepung kacang hijau sehingga jajanan ini termasuk ke dalam koloid jenis emulsi yaitu emulsi padat. Cara yang digunakan dalam proses pembuatan jajak kelami ini adalah cara kondensasi. Cara kondensasi sendiri berarti partikel-partikel terlarut akan bergabung sehingga menggumpal menjadi partikel-partikel koloid, di mana yang dimaksud partikel-partikel terlarut adalah santannya dan akan membentuk partikel koloid yang berbentuk padat. Jajanan ini akan membentuk padatan setelah melewati proses pendinginan sehingga hasil akhir yang didapatkan adalah koloid yang berbentuk cair padat atau gel.